katanya Alkitab, kecuali ya masyarakat mengajukan dulu ke DPR dan disahkan oleh pemerintah. Nggak ada hubungannya pemerintah, kecuali kita ngomong dulu. Yang pastinya banyak juga para ustadz kan juga mengajari orang-orang yang sekolah Alkitab, sekolah teologi. Nah, jadi banyak juga sih, dan yang saya ketahui tidak ada persoalan di sana. Justru kayaknya baru-baru di beberapa saat ini saja sih nama ini boleh menjadi persoalan buat Pak Ustadz, karena selama ini aman-aman saja. Jadi sekiranya ini bisa bangkit gara-gara ini. Ada panggilan itu Pak Ustadz, ada panggilan. Pak, jawab dulu. Ya, saya reject. Oh, kok di reject? Nggak boleh loh Pak Ustadz. Oke. Iya, jadi kan jadi kalau menurut saya, kalau sempat ini terjadi sebuah pergolakan yang cukup hebat, berarti Pak Ustadz juga adalah orang yang hebat ini, bisa menggerakkan massa supaya Alkitab bisa berubah kan. Tapi kalau macam saya sih mau dirubah kata Alkitab itu menjadi kata Bible dan yang lain, gak ada persoalan, dan tidak akan merubah iman, karena mulai dari saya sejak lahir, samping kiri saya orang Muslim, dan mendengar Muslim sembahyang 5 waktu dengan suara toa yang kuat, kita diam dan aman. Mulai dari sejak kecil saya menonton film sinetron, semuanya bercerita, rata-rata bercerita tentang Muslim adalah azab kubur dan yang lain. Dan sampai detik ini juga banyak itu terjadi di dalam dunia perfilman Indonesia. Saya nggak pernah berubah iman saya. Saya nggak pernah tapi lucunya kami yang selalu melihat film-film seperti itu, kami nggak pernah berubah. Lucunya Pak Ustadz hanya karena kalau kita melihat bentar dulu Pak Ustadz, kalau kita melihat di layar kaca kita, sholatnya mulai pagi sampai ke pagi, kita dengar. Saya juga kalau menonton itu ya, nonton film azan dan yang lain, saya lihat saya nggak ada masalah. Dan kalau kita melihat film azab kubur, panggilan Pak Ustadz. Oke, azab kubur dan yang lain nggak pernah berubah iman, nggak pernah persoalan. Tapi mengapa ya kata Alkitab ini ada kuasanya ya? Kata Alkitab ini punya kuasa rubahnya buat orang-orang Islam saat ini, bukan orang Islam, buat Pak Ustadz jadi bermasalah gitu loh. Iya, kata Alkitab ini punya kuasa rupanya. Jadi belum isinya, masih hanya satu buku yang besar yang di dalamnya ada jumlah Alkitab yang sangat banyak. Ini membuat Pak Ustadz jadi kelabakan. Berarti Alkitab ini punya kuasa dalam satu kata aja Alkitab. Bang, tidak ada masalah bagi Kristen, ubah aja, apa susahnya, nggak ribut kan kita. Gini loh Pak Ustadz, ibarat gajah dan semut tak terlihat loh Pak Ustadz. Kita orang kecil mau ngomong tentang sama seperti ini, memangnya kita siapa Pak Ustadz? Nah, maka dari itu Bang, kita menyuarakan dari yang kecil, lalu kita banyak menyuarakan, maka akan menjadi perhatian dari pemerintah, dari DPR. Iya. Kenapa harus dalam dunia TikTok Pak Ustadz harus naik? Terus kalau kita semuanya Muslim langsung ke Jakarta, ada dananya, semua Muslimnya cukup Jakarta gitu. Mengapa mantan gubernur saja bisa diturunkan dengan semuanya
itu bisa Ya gubernur dilaksanakan. lokal bang, yang ini kan permasalahan global. Gini bang ya, kosakata dari karena kosakatanya dari nama lain Al-Quran. Nah, lalu kita sebarkan di medsos agar yang lain pun juga tahu dan paham gitu. Oh iya, ternyata zalikal kitabul la raiba fi, nama kitab Al-Quran diambil oleh kawan kita yang Kristen, mereka mendefinisikannya lain. Ayo kita sama-sama, kalaunya tidak ada masalah di pihak kekristenan, langsung saja diubah. Kagak perlu banyak alasan ngelesana ngelesini cari pembenaran, nggak perlu. Tinggal dirubah saja, nggak ribut kan kayak gitu. Sebagaimana kan kalian bisa mengubah Nabi Isa Al-Masih di kalender jadi Yesus Kristus, kan nggak ada ribut lagi tuh untuk permasalahan itu. Nah sekarang kosakata Alkitab, silakan Anda pakai dari keagamaan Anda yang asli biblos gitu, buku-buku. Mungkin bagi abang ya tidak ada pengaruhnya, tetapi bagi misionaris yang sering ketuk pintu rumah dari pintu rumah muslim, mereka datang, oh ini juga kitab dari Tuhan, namanya Alkitab juga ya. Dia sebelum Al-Quran, ini penyambung dari Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, ini ada Alkitab dari kami juga. Nyambung-nyambungin, padahal kagak nyambung. Kayak gitu. Jadi bang ya, misi dari misionaris ya harus juga kita tekan. Tidak berdampak bagi abang ya, berdampak bagi kami muslim lainnya gitu. Perubahan itu dilakukan. Berarti kita cari solusi atau cari jalan. Mungkin khusus untuk di agama abang gitu ya. Di agama abang, orang-orang yang beragama muslim, kasih penekanan dong, jangan pernah berubah agamanya. Sudah dikasih Alkitab. Macam langsung bilang aja, macam orang Kristen setiap hari mendengar azan mulai pagi sampai ke pagi, lihat nonton acara azab kubur dan yang lain, tukang bakso naik haji. Orang Kristen tetap menjadi orang Kristen sekalipun dia di Banda Aceh, sekalipun orang Kristen di Aceh pakai sekolah yang perempuan wajib pakai jilbab, mereka nggak berubah agamanya. Di Aceh itu orang Kristen, perempuan wajib pakai jilbab. Nggak berubah agamanya loh Pak Ustadz. Jadi menurut saya, kami sebagai orang Kristen luar biasa dan hebat. Karena sekalipun di sekeliling dengan ceramah-ceramah, dengan ya kan, ceramah-ceramah dan yang lain-lainnya, film dan semuanya gak pernah berubah. Saudara boleh cek di Pekanbaru pun juga banyak mereka, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang tidak ada guru agamanya, nggak boleh ada guru agama Kristen. Dan saya sendiri pernah sekolah